Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jalur metabolisme asam amino. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Baik Rismaliana, NIM K1A 018017. Yang kedua Rismiati, NIM K1A 018070. Lalu ada Arni Raurdina Safitri, NIM K1A 019007. Saya sendiri Baik Bismiranti Haris, NIM K1A 019011. Lalu ada Dian Fatita Dwi Lestari, NIM K1A 019015. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama mengenai protein makanan secara enzimatis terdegradasi menjadi asam amino, lalu piridoksal fosfat berperan dalam transfer kelompok alfa amino ke alfa ketoglutarat, kemudian glutamat membebaskan kelompok amino sebagai amonia di hati, lalu glutamin mengangkut asam amino dalam peredaran darah, kemudian alanin mengangkut amino dari otot rangka ke hati, dan amonia beracun bagi manusia. Yang untuk protein makanan secara enzimatis terdegradasi menjadi asam amino akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Dian Fatita Dwi Lestari. Jadi masuknya protein makanan ke dalam lambung akan merangsang mukosa lambung untuk mengeluarkan hormon gastrin yang pada gilirannya akan merangsang sekresi asam klorida oleh sel parietal dan pepsinogen oleh sel-sel utama kelenjar lambung. Di dalam perut, pepsin menghidrolisis protein yang dicerna pada ikatan peptida di sisi terminal amino dari residu asam amino aromatik fenil, tripsin, dan tirosin membelah rantai polipeptida yang panjang menjadi campuran peptida yang lebih kecil. Selanjutnya, sekretin merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat ke dalam usus kecil untuk menetralkan HCl lambung. Secara tiba-tiba meningkatkan pH menjadi sekitar 7. Kedatangan asam amino di bagian atas usus atau duodenum menyebabkan pelepasan ke dalam darah hormon cholecystokinin yang merangsang sekresi beberapa enzim pankreas dengan aktivitas optimal pada pH 7-8. Tripsinogen, chymotrypsinogen, dan prokarboksipeptidase A dan B, simogen-tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase A dan B disintesis dan disekresikan oleh sel-sel eksokrin pankreas. Tripsin dan chymotrypsin selanjutnya menghidrolisis peptida yang diproduksi oleh pepsin di perut. Tahap pencernaan protein ini dilakukan dengan sangat efisien karena pepsin, tripsin, dan chymotrypsin memiliki kekhususan asam amino yang berbeda. Campuran asam amino bebas yang dihasilkan diangkut ke sel epitel yang melapisi usus kecil di mana asam amino memasuki kapiler darah di villi dan berjalan ke hati. Selanjutnya mengenai piridal fosfat berperan dalam transfer kelompok alfa amino ke alfa ketoglutarat akan dijelaskan oleh Kak Risma. Kepada Kak Risma dipersilakan. Ya. Sini saya akan menjelaskan mengenai piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat merupakan gugus prostetik dari asam amino, dekarboksilase, dehidratase, desulfidrase, rasematase, dan aldolase, di mana ia berpartisipasi melalui kemampuannya untuk membuat berbagai ikatan labil dari molekul asam amino menghambat enzim yang bergantung pada fosfat piridoksal. Hidrazida asam isotonitik digunakan dalam pengobatan tuberkulosis dan hidralazin atau agen hipertensi. Bereaksi dengan kelompok aldehida piridoksal atau bebas atau terikat untuk membentuk hidrazon piridoksal yang dieliminasi dalam urin. Hidradiza asam isonikotinik biasanya dinonaktifkan di hati oleh asetilasi.
Selanjutnya, labilisasi ikatan asam amino yang terikat pada enzim yang mengandung piridoksin. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Mungkin bisa dilanjutkan, Kak. Next materi deh. Selanjutnya mengenai glutamat membebaskan kelompok amino sebagai amonia di hati akan dijelaskan oleh Kak Rismiati. Kepada Kak Rismiati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan membahas glutamat membebaskan kelompok amino sebagai amonia di hati. Amonia dibentuk pada pemecahan asam amino dan asam nukleat. Amonia juga dihasilkan oleh bakteri usus. Pemecahan berbagai zat dan menghasilkan amonia ini terjadi baik dalam keseimbangan nitrogen yang positif, negatif, ataupun keseimbangan yang normal. Glutaminas, asparaginase, berbagai oksidase asam amino kesemuanya menghasilkan amonia. Histidase, serin, dehidratase, dan sistein. Dehidratase adalah penghasil amonia yang lain di dalam sel. Sekalipun demikian, sumber terbesar dari amonia sel, terutama dalam jaringan hati, ialah reaksi yang dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase yang terdapat dalam mitokondria. Nitrogen yang diikat oleh glutamat yang sebelumnya berasal dari reaksi transaminasi asam-asam amino yang lain dibebaskan dalam bentuk amonia oleh kerja enzim. Oleh karena enzim ini ada di dalam mitokondria, amonia yang dibentuknya dapat segera dipakai untuk sintesis urea. Jaringan lain yang bukan ginjal dan hati tidaklah mensintesis urea, karena berbagai jaringan haruslah mampu membuang amonia yang dihasilkan di dalam sel dan membawa ke hati dalam bentuk yang tidak toksis dengan menggunakan ketoglutarat, dan molekul amonia dapat dibawa dengan aman ke hati dalam bentuk glutamin. Otot menggunakan glutamin dan juga alanin untuk membawa kelebihan nitrogen. Alanin dibuat dari piruvat, suatu zat yang mudah ditemukan di mana-mana sebagai hasil metabolisme glukosa dan glikogen dan siap untuk dipakai. Ketoglutarat sehingga terbentuklah glutamat. Glutamat ini sebaiknya dapat pula mengalami glutamin yang sampai ke hati dapat membebaskan dua molekul amonia dengan kerja sama dengan glutaminase dan glutamat dehidrogenase. Perlu diingat bahwa enzim yang diperlukan untuk sintesis glutamin berbeda dengan enzim yang diperlukan Selanjutnya, untuk glutamin mengangkut amonia dalam peredaran darah akan dijelaskan oleh Arni Raudina. Kepada Arni dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan glutamin mengangkut amonia dalam aliran darah. Amonia sebenarnya cukup beracun bagi jaringan hewan.
dan kadarnya pun di dalam darah diatur. Pada banyak jaringan termasuk otak, beberapa proses seperti degradasi nukleotida akan menghasilkan amonia bebas. Pada kebanyakan hewan, sebagian besar amonia bebas akan diubah menjadi senyawa yang tidak beracun sebelum akhirnya dikeluarkan dari jaringan ekstrahepatik ke dalam darah dan diangkut ke hati maupun ginjal. Untuk fungsi transport ini, glutamat yang penting untuk metabolisme gugus amino intraseluler akan digantikan oleh L-glutamin. Amonia bebas yang diproduksi di jaringan ini akan dikombinasikan dengan glutamat untuk menghasilkan glutamin melalui aksi sintesis glutamin. Reaksi ini akan membutuhkan ATP dan terjadi dalam 2 langkah. Dapat dilihat pada reaksi di samping, yaitu di mana terjadinya reaksi transportasi amino dalam bentuk glutamin, di mana kelebihan amonia dalam jaringan akan ditambahkan ke glutamat untuk membentuk glutamin, yaitu suatu proses yang dikatalisis oleh sintesis glutamin. Setelah diangkut dalam aliran darah, glutamin akan memasuki hati dan NH4+ akan dibebaskan di mitokondria oleh enzim glutaminase. Next. Pada proses yang terjadi yaitu pertama, glutamat dan ATP bereaksi membentuk ADP dan zat antara gamma glutamil fosfat yang kemudian bereaksi dengan amonia menghasilkan glutamin dan fosfat yang anorganik. Glutamin sendiri adalah bentuk transportasi amonia yang tidak beracun yang biasanya ada dalam darah dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada asam amino yang lain. Glutamin sendiri berfungsi sebagai sumber gugus amino dalam berbagai reaksi biosintetik. Sintesis glutamin dapat ditemukan di semua organisme dan selalu memainkan peran metabolik sentral. Pada kebanyakan hewan darat, glutamin yang melebihi dari yang dibutuhkan untuk biosintesis akan diangkut dalam darah ke usus, hati, maupun ginjal untuk kemudian diproses. Pada jaringan ini, nitrogen amida akan dilepaskan sebagai ion amonium di mitokondria, di mana enzim glutaminase mengubah glutamin menjadi glutamat dan NH4+. NH4+ dari usus dan ginjal akan diangkut dalam darah menuju ke hati, di mana di hati amonia dari semua sumber ini akan dibuang melalui sintesis urea. Beberapa glutamat yang diproduksi dalam reaksi glutaminase ini juga dapat diproses lebih lanjut di hati oleh glutamat dehidrogenase, yang kemudian melepaskan lebih banyak amonia dan menghasilkan kerangka karbon untuk bahan bakar metabolik. Namun, kebanyakan glutamat memasuki reaksi transminasi yang diperlukan untuk biosintesis asam amino dan proses lainnya. Dalam asidosis metabolik pada ginjal akan terjadi peningkatan pemrosesan glutamin. Tidak semua kelebihan NH4+ yang dihasilkan akan dilepaskan ke aliran darah maupun diubah menjadi urea. Beberapa akan diekskresikan langsung menuju ke urin. Pada ginjal, NH4+ akan membentuk garam dengan asam metabolik dan memfasilitasi pembuangannya melalui urin. Bikarbonat yang diproduksi oleh dekarboksilasi ketoglutarat dalam siklus asam sitrat yang juga berfungsi sebagai penyangga dalam plasma darah. Secara keseluruhan, efek metabolisme glutamin ini pada ginjal cenderung melawan dari asidosis. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Untuk materi alanin mengangkut amonia dari otot rangka ke hati akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, alanin memainkan peran khusus dalam mengangkut gugus amino ke dalam hati dalam bentuk tidak beracun melalui jalur yang disebut sebagai siklus glukosa alanin. Dalam otot dan jaringan tertentu yang menurunkan asam amino untuk bahan bakar, gugus amino dikumpulkan dalam bentuk glutamat melalui transaminasi. Kemudian glutamat dapat diubah menjadi glutamin untuk diangkut ke hati, lalu dapat mentransfer gugus aminonya ke pirufat, produk glikolisis otot yang sudah tersedia dengan aksi alanin aminotransferase. Alanin yang terbentuk akan masuk ke dalam darah dan bergerak ke hati. Lalu dalam sitosol hepatosit, alanin aminotransferase mentransfer gugus amino dari alanin ke ketoglutarat membentuk pirufat dan glutamat.
Glutamat kemudian akan memasuki mitokondria di mana reaksi glutamat dehidrogenase melepaskan NH4+ atau menjalani transaminasi dengan oksaloasetat untuk membentuk aspartat, donor nitrogen lain dalam sintesis urea. Kemudian penggunaan alanin untuk mengangkut amonia dari otot rangka ke hati adalah contoh dari ekonomi intrinsik organisme hidup. Otot rangka yang berkontraksi kuat bekerja secara anaerob menghasilkan piruvat dan laktat dari glikolisis serta amonia dari pemecahan protein. Lalu produk-produk ini menemukan jalannya ke hati di mana piruvat dan laktat dimasukkan ke dalam glukosa yang dikembalikan ke otot dan amonia diubah menjadi urea untuk dikeluarkan. Kemudian beban energi gluconeogenesis dibebankan pada hati daripada otot dan semua ATP yang tersedia di otot dikhususkan untuk kontraksi otot. Selanjutnya, materi mengenai amonia beracun bagi manusia akan dijelaskan oleh Dian Fatita. Kepada Dian dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang amonia yang beracun bagi manusia. Amonia itu sangat beracun, namun secara molekuler tidak sepenuhnya dipahami tentang bagaimana beracunnya amonia. Keracunan amonia pada manusia ditandai dengan keadaan koma yang disertai dengan edema cerebral atau peningkatan kadar air pada otak dan peningkatan tekanan kranial. Next. Amonia dapat dengan mudah menembus lapisan barier otak, sehingga kadar amonia dalam darah meningkat akan membuat otak juga terpapar dengan amonia. Otak yang sedang berkembang lebih rentan terkena efek negatif dari amonia dibandingkan otak orang dewasa. Kerusakan akibat keracunan amonia mengakibatkan hilangnya neuron, pembentukan sinapsis yang berubah, dan terganggunya metabolisme energi pada sel otak. Sitosol mengurangi kelebihan amonia dengan proses aminase, yaitu dengan mereduksi ketoglutarat menjadi glutamat dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase dan konversi glutamat menjadi glutamin dengan bantuan enzim sintase glutamin. Kedua enzim ini terdapat pada otak dengan kadar yang tinggi. Reaksi sintase glutamin merupakan reaksi yang paling penting untuk mengurangi kelebihan amonia. Kadar NH4 yang tinggi menyebabkan peningkatan kadar glutamin, yang merupakan zat terlarut pada cairan osmotik di atrosit otak. Selnya berbentuk seperti bintang, yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sistem saraf, mendukung dan mengisolasi neuron. Hal ini memicu pengambilan air dari atrosit otak untuk menjaga keseimbangan cairan osmotik yang menyebabkan pembengkakan sel dan pembengkakan sel pada otak sehingga dapat menyebabkan koma. Next. Kekurangan glutamat dalam reaksi sintesis glutamin menimbulkan efek pada otak. Glutamat dan turunannya aminobutirat atau disingkat dengan GABA merupakan neurotransmitter. Sensitivitas otak terhadap amonia ini merupakan akibat kekurangan neurotransmitter seperti perubahan keseimbangan cairan osmotik pada sel otak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.